Bismillahirrahmanirrahim. Maktab when Syar'i meets style. Bagaimana kemuliaan wanita dalam Islam secara garis besarnya dalam 5 fase kehidupan wanita tersebut. Fase yang pertama, sejak dia dilahirkan dan melalui masa kecil serta masa-masa dia membutuhkan nafkah dari orang tuanya. Maka anak-anak wanita itu benar-benar dimuliakan di dalam agama Islam yang mulia ini. Dan Allah menjanjikan surga dan keselamatan dari neraka bagi para orang tua yang mengurus anak-anak wanitanya dengan baik, menyayangi, menafkahi, dan mendidik mereka. Ada banyak hadis tentang ini. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna lahu 3 banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahu al-jannatul battah." Barang siapa memiliki 3 anak perempuan yang dia berikan tempat tinggal yang layak dan dia sayangi mereka dan dia menafkahi mereka, maka pasti dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, hijaban minan nar. Amalannya itu akan menjadi hijab dari api neraka. Dia memberi tempat tinggal, menyayangi, dan menafkahi anak perempuannya. Qala qila ya Rasulullah, fa in kanat ithnataini. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Qala wa in kanat ithnatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja meskipun 2 anak perempuan. Qala, kata sahabat Jabir, fara'a ba'dul qaum allau qalu lahu wahidah laqala wahidah. Sebagian sahabat memandang, andai mereka bertanya, bagaimana kalau 1 anak perempuan? Niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sama saja. Walaupun 1 anak perempuan. Jadi jumlah di sini bukan sebuah pembatasan. Namun tentu semakin banyak anak perempuan semakin besar pahala. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Jangan kita sia-siakan. Anak-anak perempuan kita itu bisa jadi sebab utama kita masuk surga, selamat dari api neraka. Apabila kita memberi perhatian yang seharusnya kepada mereka. Menyayangi mereka, memberi pendidikan agama yang terbaik, menafkahi mereka, memperhatikan kesehatan mereka, dan seterusnya. Ini yang pertama. Fase ketika seorang anak wanita masih kecil, masih membutuhkan nafkah kedua orang tuanya. Fase yang kedua, ketika dia balik, maka perhatian Islam kepadanya semakin meningkat. Yaitu dia diperintahkan untuk menutup auratnya demi menjaga dirinya dari keburukan. Baik keburukan di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu
dan kepada para istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih membuat mereka diketahui sebagai wanita baik-baik sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat An-Nur ayat ke-31 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Dan hendaklah para wanita menutupkan kain kudung mereka sampai ke dada mereka. Begitu pula diperintahkan dia tinggal di rumah, agar dia tidak dijadikan setan sebagai penghancur, perusak bagi kaum laki-laki. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti para wanita jahiliyah dahulu. Tabarruj itu artinya menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-mar'atu auratun," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. "Wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan." Dan apabila dia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya. "Wa innaha aqrabu ma yakunu ila Allah wa hiya fi qa'ri baitiha." Dan sesungguhnya seorang wanita itu lebih dekat kepada Allah tatkala dia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi dianjurkan bagi para wanita tinggal di rumah, tidaklah keluar kecuali memiliki hajat, dan ketika keluar menghiasi diri dengan adab-adab yang sesuai syariat, terutama menutup aurat. Ini bagian dari pemuliaan Islam kepada kaum wanita, agar kemuliaan dan kesucian mereka terjaga, tidak dijadikan sebagai senjata setan, apakah menjerumuskan mereka, ataukah juga menjerumuskan mereka bersama kaum laki-laki dalam berbagai macam hubungan terlarang. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dia telah siap menikah, maka syariat memerintahkan para wali untuk menikahkan mereka. Bukan hanya itu, Islam juga menyuruh para orang tua, para wali untuk memilihkan calon suami yang baik agama dan akhlaknya. Ini pemuliaan Islam kepada kaum wanita. Jangan asal menikahkan para wanita dengan sembarang laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabakum." Jangan kalian nikahkan wanita-wanita kalian dengan para lelaki musyrik sampai mereka beriman. Sungguh, seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia orang merdeka dan dia telah mempesona kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid." Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang melamar putrimu, yang kamu ridhoi akhlaknya dan agamanya, maka nikahkan dia. Kalau kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis ini sahih, diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang tua memilih bagi putri mereka dua kriteria utama.
yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Baik agamanya artinya akidahnya baik, manhajnya lurus, ibadahnya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baik akhlaknya, pergaulannya kepada sesama itu baik. Bukan seseorang yang berakhlak buruk. Dan bisa jadi ada orang yang mungkin dari segi akidah dia sudah baik, dia tidak melakukan syirik, dia tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan akidah, tapi akhlaknya masih buruk. Maka itu belum sesuai kriteria. Nabi SAW memberi penekanan juga, akhlaknya harus baik. Kemudian Nabi SAW memberi ancaman, kalau kalian tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Artinya ini dosa bagi para orang tua. Maksud hadis ini, kalau putri mereka menyukai laki-laki yang datang melamarnya dan baik agama dan akhlaknya, harus orang tua menikahkan. Kalau tidak, mereka telah berbuat zalim. Mereka mendapatkan dosa. Ini pemuliaan Islam kepada kaum wanita. Kemudian fase yang keempat, jemaah sekalian, ketika telah menjadi seorang istri. Ketika wanita telah menjadi seorang istri, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kaum laki-laki, kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu tersebut dengan cara yang baik. Surat An-Nisa ayat 19. Dan juga Allah ingatkan besarnya hak istri. Para suami betul memiliki hak yang besar atas istri. Tapi para suami juga harus ingat, para istri memiliki hak yang besar seperti kewajiban mereka kepada suami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak seperti kewajiban mereka. Tunaikanlah dengan cara yang ma'ruf. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Termasuk makna hadis ini yang paling baik terhadap istrinya. Jadi Nabi SAW menetapkan di antara ukuran seseorang itu baik adalah kebaikannya kepada istrinya dan keluarganya. Dan Nabi SAW juga memberi peringatan khusus kepada para suami agar tidak menyia-nyiakan para istri. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian, wahai para suami, dalam memperlakukan istri-istri kalian. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah. Kalian ambil mereka dari keluarga mereka dengan sebuah perjanjian yang kuat. Dan itu perjanjian dengan Allah. Yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan untuk berhubungan suami istri dengan mereka dengan menyebut kalimat Allah. Jadi jangan main-main. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Bahkan hadis ini disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada yang dihadiri oleh mayoritas kaum muslimin yang hidup di masa itu. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih wasiat-wasiat yang paling penting untuk disampaikan. Maka di antara wasiat beliau adalah wasiat kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan istri. Dan mengandung peringatan keras bahwa para istri merupakan amanah yang akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak di akhirat kepada para suami. Ini yang keempat, ketika wanita menjadi istri, dia betul-betul dimuliakan. Kemudian yang kelima,
ketika dia menjadi seorang ibu. Maka Islam benar-benar mengangkat derajat seorang ibu yang sangat tinggi. Yaitu wajib bagi anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ibu yang lebih besar haknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabbmu menetapkan, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Isra ayat ke-23. Kemudian dalam surat Luqman ayat ke-14, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi." Dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah ingatkan khusus seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ketika mengandung dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Allah beri peringatan khusus betapa besarnya hak ibu atas anak. Wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya telah menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Begitu pula jemaah sekalian dalam hadis yang masyhur, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan secara baik? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Sahabat ini bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali jemaah sekalian. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Baru kemudian, abuk, bapakmu. Ini luar biasa. Islam meninggikan seorang ibu 3 kali lipat daripada ayah. Luar biasa, Islam memuliakan wanita. Dan itu juga hikmahnya kata para ulama, karena Islam menghargai para ibu yang memiliki jasa kepada anak, 3 jasa yang tidak mungkin dimiliki oleh ayah. Apa itu? Yang pertama, mengandung anak tersebut. Itu sesuatu yang luar biasa. Sampai kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ketika mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Bayangkan jemaah sekalian, 9 bulan anak itu dibawa ke sana kemari, tidak pernah lepas dari dirinya. Sementara ayah mungkin 10 menit gendong anak sudah capek. Ini luar biasa pengorbanan seorang ibu. Yang kedua, yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah adalah melahirkan. Betapa sakitnya yang dirasakan oleh seorang ibu ketika melahirkan. Bersimbah darah, bertarung nyawa bahkan demi melahirkan anaknya. Kemudian yang ketiga, menyusui. Menyusui tidak singkat, 2 tahun jemaah sekalian. Dan selama menyusui itu pun masih banyak kerepotan yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak dilakukan oleh para ayah. Jadi luar biasa Islam menghargai jasa-jasa seorang ibu terhadap anak.